Ya, pemirsa, hari ini terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat Ferdi Sambo menjadi saksi untuk ketiga anak buahnya, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hakim Ketua Imam Wahyu Santosa menggali keterangan dari Sambo bagaimana skenario pembunuhan Yosua dilakukan. Sambo menceritakan alasannya melakukan pembunuhan karena Yosua dituduh telah melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya, Putri Chandrawati. Apa kejadian di Magelang? Saya makan dulu, ya udah saya tunggu di lantai 3. Nah, kemudian istri saya makan, saya naik ke lantai 3 mendahului istri saya, menunggu di lantai 3. Kemudian cerita. Selanjutnya selesai makan, istri saya naik. Saya kemudian menanyakan ke istri saya, kurang ajar seperti apa Yosua yang kamu telepon semalam? Istri saya kemudian nangis. Dia menceritakan bahwa Yosua masuk ke kamar. Dia dalam kondisi tidur. Istri saya tidur, kemudian tiba-tiba Yosua sudah ada di depan istri saya, yang mulia. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam, yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya, yang mulia. Perkosaan terhadap istri saudara. Kemudian saya kaget, yang mulia, karena saya tidak berpikir akan fatal seperti itu kejadiannya, yang mulia. Seandainya saya diceritakan semalam, pasti saya akan lakukan upaya untuk mengamankan istri saya. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkait sidang lanjutan Sambo CS, sudah bergabung reporter Said Mansur langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Said, hari ini Sambo menjadi saksi untuk anak buah Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Apa saja yang digali hakim dari terdakwa Ferdi Sambo dalam sidang kali ini, Said? Yang kedua ini akan tes di Semarang. 2 siang tadi ini sudah berlangsung lebih dari 3 jam dari sesi pertama dan sesi kedua. Ada banyak kemudian hal-hal yang digali oleh kuasa hukum ataupun juga jaksa penuntut umum maupun juga majelis hakim terhadap Ferdi Sambo sebagai saksi terhadap 3 orang terdakwa, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, dan juga Richard Eliezer. Tadi dimulai dengan ada beberapa hal yang menarik. Ferdi Sambo menceritakan bagaimana kemudian kronologi yang terjadi pada 7 Juli 2022 atau 1 hari sebelum kejadian penembakan di rumah Duren 3 tanggal 8 Juli. Pada tanggal 7 Juli, Ferdi Sambo menjelaskan bahwa sebetulnya dia telah mendapatkan informasi bahwa Putri Chandrawati, istrinya, telah mengalami pelecehan seksual atau dalam bahasa Ferdi Sambo pemerkosaan pada tanggal 7 Juli. Dia mendapatkan itu dari telepon Putri Chandrawati sekitar pukul 23 malam pada tanggal 7 tersebut. Dan kemudian Ferdi Sambo sempat menawarkan kepada Putri Chandrawati untuk kemudian mengirimkan Kapolres setempat ataupun juga Polres setempat untuk memberikan bantuan terhadap Putri Chandrawati. Namun saat itu Putri Chandrawati kemudian menolak agar tidak menimbulkan keributan, dan juga dia mengaku juga akan khawatir apabila ada ancaman kemudian dari Brigadir Yosua yang saat itu diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Barulah kemudian Ferdi Sambo mengizinkan ataupun mengabulkan permintaan Putri Chandrawati. Lalu Putri Chandrawati kemudian berangkat dari Magelang untuk kemudian ke Jakarta pada 8 Julinya. Barulah kemudian di Jakarta Ferdi Sambo bertemu langsung dengan Putri Chandrawati dan menceritakan secara jelas bagaimana kronologi yang disampaikan pada saat telepon yang terjadi pada 7 Juli tersebut. Lalu yang kemudian hal yang menarik adalah Eliza pada saat pemerintahan ataupun juga berkaitan dengan perencanaan pembunuhan yang sebelumnya telah disampaikan baik dalam BAP yang telah disampaikan oleh 3 terdakwa sebelumnya. Di sini Ferdi Sambo pada saat keterangan sebagai saksi di sini tadi sempat memberikan keterangan seolah-olah bahwa pembunuhan ini tidak terjadi secara terencana begitu, atau pembunuhannya terjadi secara tiba-tiba, karena Ferdi Sambo mengaku pada saat kejadian tanggal 8 Juli penembakan itu dilakukan pada saat Ferdi Sambo di tanggal 8 setelah menerima cerita dari Putri Chandrawati sebenarnya telah merencanakan untuk melakukan olahraga badminton ataupun bulu tangkis di kawasan Depok saat itu. Sementara Putri Chandrawati setelah melaporkan kronologi menuju ke rumah Duren 3. Saat menuju Depok,
Verdi Sambo kemudian tiba-tiba berhenti di depan rumah Duren 3 yang saat itu melihat Brigadir Yosua yang berada di depan rumah Duren 3, sehingga Verdi Sambo secara tiba-tiba menyuruh supir pribadinya untuk kemudian berhenti dan turun dan kemudian melakukan kronologi ataupun juga penembakan yang kita telah ketahui begitu. Di sana Verdi Sambo mengaku rencana ataupun kronologi daripada tembak menembak itu baru kemudian terpikirkan setelah melakukan penembakan atau pemerintahan terhadap Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua dengan perintah kalau yang disebutkan oleh Verdi Sambo tadi adalah hajar cat. Jadi kemudian Richard Eliezer lalu menembakkan itu, barulah kemudian setelah tersungkur Brigadir Yosua lalu kemudian Verdi Sambo mengambil senjata yang berada di pinggang daripada Brigadir Yosua yang saat itu posisinya tersungkur dan baru berpikir bahwa untuk kemudian bisa lolos daripada pembunuhan ini seperti peraturan kepolisian bahwa penggunaan senjata api ini bisa saja dilakukan apabila dalam posisi membela diri begitu, sehingga dia kemudian memikirkan untuk mengambil senjata daripada Brigadir Yosua dan menembakkan ke dinding dan membuat kronologi seolah-olah ini adalah tembak menembak dan juga membela diri. Ini yang kemudian tadi hal yang menarik dan digali lagi oleh majelis hakim, karena di BAP sebelumnya bahwa sebetulnya rencana pembunuhan ini telah disusun oleh Verdi Sambo. Kalau kita ingat keterangan dari Richard Eliezer mengatakan bahwa rencana pembunuhan ini telah dilakukan bahkan sebelum ketiga terdakwa dan Putri Chandrawati menuju ke rumah Duren 3. Namun tadi Verdi Sambo mengaku bahwa itu kemudian terjadi setelah penembakan, setelah posisi Brigadir Yosua tersungkur dan memikirkan untuk kemudian melakukan penembakan dan menyusun skenario. Barulah kemudian dia memberikan terhadap beberapa ajudannya berkaitan dengan rencana-rencana tersebut. Hal yang menarik lainnya juga, Eliza, berkaitan dengan keterangan Verdi Sambo membantah telah memberikan atau menjanjikan uang senilai 500 miliar dan juga 1 triliun seperti yang kita dengarkan sebelumnya kepada 3 ajudannya. Dia mengaku bahwa uang yang diberikan ini tidak disebutkan secara rinci, namun dia hanya mengatakan saat itu akan menjamin keluarganya, sehingga ini yang kemudian masih terus digali dan kita masih menunggu apa saja yang kemudian hal-hal menarik lainnya pada sidang hari ini. Eliza. Baik, Said, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Said Mansur melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.